Halo kawan Kaliber, ketemu lagi kita di awal pekan ini, Senin tanggal 19 Agustus 2024. Mungkin dalam sepekan ke depan ini akan ada peristiwa-peristiwa politik penting, bahkan ada beberapa kejutan di negara kita ini, khususnya di Istana maupun di Pilkada Jakarta. Saya sapa dulu pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Mas Indra. Halo, Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber semuanya. Selamat memulai minggu ini ya. Semoga produktif, semoga semangat. Ini kita kembali lagi di hari Senin. Dan kita mau bahas lagi berita-berita politik yang sebetulnya cukup banyak, Mas. Kan kalau kita bicara kemarin, itu PKB sudah mengumumkan akhirnya kalau nggak mengusung Anies Baswedan, kita sudah duga semua ya. Jadi memang Mas Anies nggak dapat tiket, itu sudah pasti lah. Karena Jadi flyer yang beredar antara Anies Baswedan dengan pasangan dengan Rano Karno itu sudah gugur ya dengan gugur. deklarasinya. Jadi, dan hari ini Pak Jokowi akan mereshuffle kabinetnya, gitu. Jadi, dan sepertinya berhubungan dengan eh, munas-munas, kongres-kongres partai politik yang akan juga Ya, terlaksana mulai minggu ini nih kan gitu. Ada hubungannya lah, tapi nanti kita lihat ada beritanya nggak mungkin kita bahas besok atau lusa. ya. Nah, Nah, hari dalam ini dalam sepekan ke depan ini bakal ada banyak peristiwa penting, peristiwa politik penting, dan pekan depannya lagi efek atau dampak dari peristiwa itu kita lihat nanti ya. nah kita di Kaliber kayaknya hari ini mau membahas berita yang mungkin lewat dari pantauan banyak pihak ya, tapi sangat penting karena kita juga ingin mengawal proses daripada ketatanegaraan ini. Jadi kita melihat ini nggak begitu viral, tapi sangat penting karena juga berhubungan dengan apa yang sudah pernah kita bahas. Gitu ya. Ya, ya. Saya ambil dari kumparan bisnis. Prabowo bakal tarik utang 775,9 triliun di 2025, naik 222 triliun rupiah. Jadi nambah utang lagi itu nanti. Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal menarik utang baru senilai 775,9 triliun rupiah di tahun 2025 untuk membiayai sejumlah program di anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Hal ini tercantum dalam buku 2 Nota Keuangan RAAPBN 2025. Dalam buku tersebut, pembiayaan utang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman senilai 133,3 triliun rupiah dan penerbitan SBN senilai 642,6 triliun rupiah. Secara rinci, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai 5,2 triliun rupiah dan pinjaman luar negeri mencapai 128,1 triliun rupiah. Instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan atau proyek prioritas pemerintah. Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan surat utang negara atau SUN dan surat berharga syariah negara atau SBSN sukuk negara. Pemerintah mengatakan pengelolaan utang tahun depan diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Pemerintah memandang utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN, namun juga sebagai policy enabler untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, liquid, inklusif, dan efisien. Batasan rasio utang 60% terhadap PDB dan defisit APBN 3% terhadap PDB merupakan cerminan disiplin fiskal agar utang pemerintah aman dan terkendali, gas pemerintah. Jadi sekian triliun bakal ditarik lagi. Ditarik itu artinya menambah utang ya kawan-kawan. Gimana Mas? Ya, ini sebetulnya yang orang sering menyebut yang namanya gali lubang tutup lubang. Kita sudah membahas di tayangan kita beberapa waktu yang lalu, kalau tahun 2025, tahun depan itu jatuh tempo hutang dan bunga, jadi intinya yang harus dibayarkan yang jatuh tempo
Itu 800 triliun. Nah, ini sekarang secara terang benderang nota keuangannya menunjukkan tahun depan itu akan berhutang 800 triliun. Kan berarti ngutang untuk bayar utang kan? Kalau kita mau secara sederhana membandingkannya. Karena memang kita nggak punya anggaran untuk membayar hutang dan bunga-bunganya itu. Jadi kita sekarang sudah sampai pada posisi kita harus berhutang untuk membayar hutang, untuk membayar jatuh tempo. Dan ini baru 2025 ya. Kita belum melihat bagaimana posturnya di 2026 dan selanjutnya. Jadi betul memang kondisi Pak Prabowo ini dalam kondisi yang sangat sulit. Tidak mudah beliau untuk memimpin Indonesia dengan ruang fiskal yang sangat sempit, dengan beban hutang yang sangat tinggi, belum lagi kondisi-kondisi BUMN banyak yang tidak sehat, masih ada tanggungan-tanggungan seperti proyek IKN misalnya. Ini apakah memang akan dilanjutkan atau tidak? Kan itu yang jelas ini sekali lagi bukan masalah kita mau nyinyir atau tidak ya. Bukan ke situ arahnya, tetapi apakah memang timingnya tepat dengan kondisi ruang fiskal yang kita sangat sempit, kita belum bicara kondisi geopolitik, Mas, yang juga akan bisa berpengaruh pada kondisi keuangan negara. Jadi tentunya kita berharap, nah ini kita mengingatkan pada Pak Prabowo, juga memang betul-betul jangan sampai sembrono dalam atau kalau istilahnya itu ugal-ugalan dalam menyusun anggaran dan belanja kita ya kan itu. Satu sisi memang betul ada janji-janji Pak Prabowo seperti makan bergizi gratis itu yang kita sudah tahu anggarannya cukup tinggi 71 triliun di 2025 nanti ya. Nah, itu juga juga kita juga pernah membahas kan. Satu sisi mungkin juga karena kondisi ekonomi kita yang berat, bisa sebetulnya mengembangkan dari program PMTAS saja yang sudah ada sebetulnya. Penambahan makan eh, di sekolah ya, itu sudah ada programnya, tinggal melanjutkan saja mungkin menambah sedikit. Artinya kita bukan bukan ingin menolak programnya Pak Prabowo, bukan itu, tetapi kita hanya mengingatkan saja kondisinya sangat berat. Jadi sebetulnya yang perlu dilakukan Pak Prabowo pertama, itu dalam menentukan kabinet, itu pastikan memang orang-orang yang bisa membantu beliau secara nyata. Jadi yang kompeten di bidangnya. Karena betul-betul ini nggak dalam kondisi yang kita dalam kondisi normal, dalam kondisi yang kita berlimpah, dalam kondisi yang kita bisa bisa punya banyak ruang lah untuk melakukan kesalahan ya. Jadi misalnya kan ada menteri yang sebetulnya nggak menguasai bidangnya, kemudian suruh belajar dulu kan begitu. Ini kondisinya akan sulit kalau Pak Prabowo berpikirnya demikian. Juga eh, apa ya, apalagi misalnya pemilihan menteri-menterinya itu hanya berdasarkan balas budi, berdasarkan bagi-bagi apalagi ini kan makin banyak ya partai yang kemudian dirangkul menyatakan diri bergabung dengan Pak Prabowo, mendukung Pak Prabowo. Ini kan pasti juga ada timbal baliknya dan biasanya timbal baliknya kan minta jabatan, misalnya jabatan menteri atau jabatan strategis yang lainnya lah di BUMN dan lain sebagainya. Nah, ini sih saran saya sebisa mungkin, walaupun kembali tidak mudah ya, tapi dalam menentukan pembantu-pembantunya ini, dalam menentukan orang-orang yang akan memastikan semua program Pak Prabowo itu lancar, itu betul-betul orang yang menguasai bidangnya, orang yang betul-betul juga punya komitmen untuk memperbaiki, untuk mengembangkan Indonesia dengan lebih baik. Itu yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi jangan sebatas bagi-bagi jabatan, jangan sebatas oh ya ini kepentingan politik saja kan.
tapi juga Ya, harus bicara kepentingan teknokratiknya. Yang kedua, urusan pemberantasan korupsi itu harus menjadi prioritas paling utama. Kalau kita lihat mahalnya biaya pembangunan di era Pak Jokowi, harus diakui itu bersamaan dengan meningkatnya indeks persepsi korupsi di Indonesia. Artinya memang banyak sekali anggaran-anggaran itu yang dikorupsi, ya. Kan makanya tinggi biayanya. Nah, ini yang justru akan merugikan rakyat. Nah, ini Pak Prabowo juga harus betul-betul memastikan kalau penanggulangan pemberantasan korupsi itu dilakukan supaya anggaran belanja negara kita yang sudah sangat terbatas ini bahkan harus ngutang lagi untuk memenuhinya itu tidak lari ke kantong-kantong orang yang memang mau punya niat jahat terhadap bangsa ini, terhadap negara ini. Tapi diupayakan seoptimal mungkin memang kembali ke rakyat. Itu sih yang bisa kita sarankan ke Pak Prabowo dengan kondisi yang sangat sulit ini dan kita menghimbau masyarakat juga untuk ikut mengawasi, ikut membantu Pak Prabowo agar tujuan dari bernegara ini bagaimana meningkatkan kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tercapai. ya. Kalau misalnya pemerintahan Pak Prabowo ini tidak ambil utang lagi, di celah-celah mana, di sektor mana yang bisa kemungkinan untuk membangkitkan atau meningkatkan pendapatan keuangan kita, di sektor-sektor apa saja? Kalau kalau tidak menambah utang, Agak sulit Mas, karena itu kan kita bicara udah jatuh tempo Mas. Ini kan sudah jatuh tempo, jadi ya kalau nggak dibayar kan lebih lebih repot lagi. Ini karena yang tadi kalau kita bandingkan kan antara 800 triliun yang harus wajib dibayar 2025 dengan apa yang mau diutang baru itu sama angkanya, nggak beda jauh gitu. Itu yang pertama. Nah, sebetulnya kalau kita bicara apa yang bisa dilakukan, ya, sektor-sektor apa, yang harus dikembangkan itu adalah sektor yang produktif. Sektor yang memang bisa mengembangkan untuk mendapatkan pendapatan-pendapatan baru. Misalnya reindustrialisasi. Jadi bagaimana menarik supaya ada investor-investor yang mau membangun industri di Indonesia. Di era Pak Jokowi ini, yang banyak dibangun itu bukan industri, tapi justru malah pertambangan. Di mana pertambangan sendiri itu tidak banyak membuka lapangan kerja buat masyarakat Indonesia sendiri, rakyat Indonesia, dengan dalih karena tidak memiliki kompetensi di bidangnya. Kan begitu. Atau memang misalnya perjanjiannya, lobbynya untuk investasi itu yang disiapkan adalah tenaga kerja dari investor, bukan Indonesia. Nah, ini yang juga justru membuat kondisi perekonomian rakyat Indonesia itu jadi tertekan. Kita sudah dengar kan, tahun ini begitu banyaknya arus PHK di mana-mana. Artinya dari sisi bisnis, dari sisi industri, dari sisi usaha, itu juga dalam kondisi yang tidak sehat. Nah, jadi Pak Prabowo ini kan harus berpikir bagaimana ada dampak, bagaimana perputaran ekonomi itu terjadi. Kalau misalnya dunia bisnis, dunia industrinya itu berkembang dengan baik, otomatis kan mereka akan merekrut banyak orang. Merekrut banyak orang berarti banyak orang yang akan mendapatkan penghasilan. Nah, dengan perusahaannya, industrinya itu punya untung, itu akan menghasilkan pendapatan pajak. Kalau masyarakatnya juga mendapatkan gaji, itu juga negara akan mendapatkan pajak penghasilan. Jadi ada dampaknya dari bagaimana
meningkatkan atau membuka banyak lapangan kerja dengan reindustrialisasi, bagaimana mendorong lagi industri ini berkembang. Kalau yang di era Pak Jokowi kemarin kan itu justru yang ditingkatkan kan bansosnya, dan itu yang apa juga banyak dikritik banyak pihak. Memang rakyat senang-senang aja kan dapat bansos itu, tapi kan tidak produktif jadinya, karena hanya menerima saja, tetapi tidak, kan bansos itu nggak bisa dipajekin dan hanya bisa mungkin waktu-waktu tertentu saja. Nah, coba kalau dana yang tadinya dipakai untuk bansos justru dipakai untuk reindustrialisasi, mengembangkan usaha-usaha mulai dari mikro, industri kecil, menengah sampai besar, itu sama-sama di stimulasi ya, itu justru malah akan banyak orang tidak lagi bergantung pada bansos. Karena mereka sudah punya penghasilan sendiri dan itu akan menjadikan masyarakat yang mandiri. Itu yang harus didorong. Makanya tadi catatan kita kan Pak Prabowo harus mencari pembantu beliau yang paham misalnya konsep ini, bagaimana ada dampaknya dalam sebuah kebijakan. Dampaknya dampak jangka panjang, bukan hanya output ya, bukan hanya hasil, tapi juga dampak. Jadi nggak bicara di output saja, tapi juga di outcome. Ini kalau kita bicara kebijakan publik, dan semua itu harus berlandaskan kajian akademis, Mas. Ini juga salah satu kelemahan di era Pak Jokowi, kebijakan-kebijakan itu banyak diambil tanpa menggunakan kajian akademis. Nah, itu yang punya akibat kurang baik buat kondisi bernegara kita. Punya kajian akademis saja bisa keliru, apalagi nggak punya kajiannya kan. Nah, itu yang kita dorong lah supaya Pak Prabowo juga dalam mengambil kebijakan itu selalu berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan pandangan para pakar. Ini tolong didengar, karena bisa jadi para pakar itu, kajian itu punya hasil yang berbeda dengan keinginan Pak Prabowo atau kelompoknya lah, atau orang-orang terdekatnya. Tapi itu juga bisa menjadi pertimbangan kan. Jadi jangan mengutamakan keinginan atau ego diri sendiri atau kelompok sendiri, tapi kita harus memikirkan yang lebih luas, yaitu rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo atau timnya itu mendengar saran-saran dari Mas Indra Karismiaji yang pada intinya harus dikembangkan lagi reindustrialisasi, dan mungkin juga perlu pembangkitan sektor non migas di tengah masyarakat kita supaya masyarakat kita untuk terpacu lebih bisa berproduksi lagi gitu, dan tidak sangat diharapkan kita semua memohon untuk Pak Prabowo dan timnya untuk tidak lagi menambah pungutan-pungutan kepada rakyat yang semakin membebani rakyat ini. Itu yang kemarin terjadi, dan entah itu wacana atau tes cek ombak gitu ya, tapi sudah ada yang digulirkan pungutan ini, pungutan itu yang menambah beban masyarakat. Gitu. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber. Kami tunggu saran Anda untuk pemerintahan Pak Prabowo, khususnya di sektor ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa.